Setelah itu mungkin nanti insya Allah ada hakul zaujati ala zauji, hakul zauji ala zaujati, terutama masalah waktu alimuha ya, terutama memberikan ilmu dalam bab tohara, itu kewajiban suami nanti insya Allah dibuat pemateri yang berikutnya. Oleh sebab itu tidak lama lagi yaitu al waktu wala makan tafadhol bil hormat, waktu dan tempat kepada beliau dengan segala kehormatan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halal bika wa harrama wa nada'a ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu amma ba'd. Qala ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzur ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihim min fadli wallahu wasi'un 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i imratun idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amarta ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka bi maliha wa nafsiha. Yang kami hormati kepada Kepala Kecamatan Babakan Madang beserta staf dan jajarannya, juga yang kami hormati para rekan-rekan penyuluh agama se-Kecamatan Babakan Madang, juga ada ngembangkan daerah di besar pun. Oke, juga yang kami banggakan, kami cintai seluruh calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan. Pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat, sehat walafiat. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Berkat sehat adalah merupakan karunia Allah yang harus kita syukuri. Dengan cara syukur itu adalah syukur abdi ma'anallahu alaihi wa qali ajri. Tanda syukur kita kepada Allah itu adalah menggunakan suatu nikmat Allah digunakan ke jalan yang diridhoi Allah. Ini adalah salah satu bagian daripada aplikasi atau sebagai perilaku ya yang menunjukkan tanda syukur kepada Allah. Kesehatannya digunakan di jalan yang dari Allah, termasuk hadirnya di sini diundang oleh KUA untuk mengikuti kegiatan bimbingan pernikahan atau bimbingan pranikah dan keluarga adalah merupakan suatu hal yang wajib diikuti dan merupakan suatu penguat, sebagai penguat untuk atau bahan penguat ya, dalam melaksanakan pernikahan dan rumah tangga. Sebagaimana bahwa dalam pernikahan itu memiliki dua sumber hukum ya. Pernikahan dan keluarga itu memiliki dua sumber hukum. Satu bersumber dari aturan negara ya. Sumber dari aturan negara dalam menjalankan kehidupan ya. Kita berada di negara Indonesia, berarti harus mengikuti undang-undang yang berlaku di negara Indonesia yang mengatur perkawinan atau pernikahan dan rumah tangga.
Dan di dalamnya juga ada di sini Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Antaranya di situ mengatur tentang usia pernikahan. Usia pernikahan di mana sudah diatur yaitu boleh menikah jika sudah mencapai usia 19 tahun. Udah cukup semuanya nih? Cukup ya? Ada yang belum? Cukup semua ya? Nggak ada masalah ya? Kalau kurang dari 19 tahun berarti harus ada proses lagi yang harus dilalui. Ya, harus ke pengadilan. Harus ke pengadilan. Pengadilan apa? Pengadilan agama. Harus datang ke sana, nggak bisa langsung ke proses dulu. Ya. Harus ada persetujuan dari pengadilan, entah itu minta dispensasi atau yang lainnya lah di sidang. Itu aturan negara. Ngantuk ya neng ya? Ya ngantuk. Bulan apa orang 6 bulan neng? Ya di mana-mana 6 bulan. Ini baru berapa jam udah ngeliat jam, udah nguap-nguap. Sangat semangat. Ya. Itu aturan negara diantaranya. Banyak lagi yang lainnya. Dan yang kedua, pernikahan itu diatur oleh harus mengikuti. Karena pernikahan itu ibadah, berarti harus mengikuti syariat Islam. Nah, apa sih nikah? Sebelum kita menjalankan pernikahan dan rumah tangga, terlebih dahulu harus mengetahui ilmunya. Ya. Meskipun ini hanya waktunya sedikit, tapi saya berikan motivasi saja ke depannya nanti banyak hal-hal yang harus digali tentang pernikahan dan rumah tangga. Dan dalam kesempatan ini nggak mungkin bisa dibahas semuanya. Ya, hanya memberikan motivasi saja, memberikan bahan saja, apa saja sih ke depannya ketika dalam menjalankan rumah tangga, perkawinan dan rumah tangga, ilmunya apa saja. Nanti silakan cari sendiri di rumah. Ya. Dan itu hal-hal seperti itu ada dalam bahasan biasanya di majlis taklim ya, majlis taklim ibu-ibu atau majlis taklim bapak karena jadi kita cari ilmu ya, cari ilmu. Pernikahan menurut syariat ya, di mana dalam menempuh sesuatu itu harus menggunakan ilmu. Ketika kita akan melaksanakan suatu pernikahan dan rumah tangga, tentunya kita punya cita-cita ingin punya keluarga yang pernikahan yang sempurna, pernikahan yang sempurna yang sah secara syariat agama dan negara, sah menurut syariat agama dan sah juga menurut negara. Kemudian setelah itu juga bahwa pentingnya ilmu ya untuk menjalankan kehidupan berumah tangga itu ibarat kita menginginkan sesuatu yang bagus. Contoh seperti kita di sini ada kursi kita anggap bagus. Ini kursi ini ketika kita tidak punya ilmu, kemudian disediakan bahan-bahannya, alat-alatnya untuk membuat kursi seperti ini, ilmunya nggak ada, jadi nggak akan jadi. Logikanya kayak gitu. Ketika kita ingin punya keluarga yang bahagia, kita bayangin gini, tapi nggak punya ilmu, nggak akan bisa tercapai. Semuanya harus disertai, harus dibarengi dengan ilmu. Logikanya seperti itu. Ilmu itu harus dicari. Ilmu itu harus dicari. Dan terlebih ilmu agama ya. Ilmu agama itu harus dicari mulai dari buayan sampai liang tolabul ilmi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tutup ilmu dari buayan sampai
sampai yang lahat, nggak ada batasnya. Saya mau udah tua, saya mau udah mau nikah, nggak mau ngaji lagi, jangan kayak gitu. Ketika kita sholat kita bacaannya masih belum benar, masih belum hafal semuanya, gerakannya belum bagus, ngaji lagi. Kita merasa bacaan Al-Qur'annya masih kaku, masih belum lancar, belajar lagi. Mumpung masih ada waktu. Ya. Karena apa? Kedepannya kita akan menjadi seorang figur. Figur dari siapa? Sementara menjadi presiden. Jadi figur orang yang kita cintai. Kita itu akan nanti akan kedepannya akan menjadi figur orang yang kita cintai. Sedangkan orang yang kita cintai itu harus kedepannya dia harus selamat dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Dari siapa itu? Dari kita nanti sebagai calon orang. Dari siapa? Dari sekarang. Sholat kita beresin, yang 5 waktunya jangan sampai bolong-bolong. Masih ada yang bolong-bolong? Masih ada yang bolong-bolong kan sholatnya? Nah, mulai sekarang nih, pokoknya dalam keadaan ya sholat itu upayakan jangan sampai ada yang bolong-bolong dari 5 waktunya. Bagaimana kita bisa mendidik anak kita yang baik, anak kita soleh-soleh, sementara kitanya belum berusaha untuk soleh. Ya, kita nyuruh anak, dek sholat dek, bapak diem di situ, pantasnya kayak gitu. Anak bisa nurut nggak? Nggak bisa. Bapaknya nunggu, dia merokok, ngopi, ajan, hanger wae di nyawai, tuh nggak akan bisa nurut. Satu keajaiban saja anak itu bisa jalan sholat, itu mungkin tunjuk Allah itu. Kita nggak bisa begitu. Nanti juga Allah bisa berikan petunjuk, nggak bisa. Ya, semuanya harus dasar usaha dari kita. Ketika anak soleh tentu keuntungan sangat banyak sekali. Menjadi syafaat buat kita sebagai orang tua. Syafaat itu adalah penolong kekurangan amal kita, anak kita itu. Ketika anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Kalau sebaliknya, jangan sampai. Ketika anak kita nggak terdidik oleh kita kesoleh-solehannya, menjadi anak yang liar, anak yang banyak masalah di masyarakat, dicari-cari polisi. Itu yang ketempuan siapa nih? Ampun. Hana caraka data sawala kalau Sunda ya, ada istilah gitu. Hana caraka data sawala, anak cilaka bakal ke bawah. Nggak mungkin orang tuanya, dia pasti siapapun yang bermasalah dengan anaknya pasti orang tuanya, baik itu polisi ataupun orang lain. Disiapkan dari sekarang, mulai dari ibadah kita lah. Insya Allah ketika ibadah kita dirapihkan, sholat 5 waktunya yang bolong-bolongnya dilengkapi, paksain. Allahumma paksakeun. Ketika sudah dipaksakan terbiasa akan menjadi biasa enteng. Tapi kalau belum terbiasa berat itu. Sholat 5 waktu berat. Kalau seandainya enggak segan amat ya. Harus disigrahkan dalam setiap waktu. Bang aja bersih. Ketika dalam kerja di mana gitu misalkan ya, kerja yang tempat kotor, ya, misalkan di bengkel atau misalkan di tempat kotor lah gitu ya, kita bersih aja, langsung kita sholat berapa menit sih? Kali 3 jam sholat. Nggak seberapa sholat waktunya, hanya membutuhkan kerutinan saja. Ya, sholat itu hanya membutuhkan kesiapan kita menghadap Allah, kesiapan taat kita kepada Allah. Ya, dirapikan sholat dari bacaannya, ya. Kemudian kita cari makna sholat dalam bacaan sholat, apa sih maknanya? Insya Allah akan lebih khusyuk ketika kita melihat terjemah daripada makna daripada sholat. Ruku, sujud, tidak kayak gitu. Kita harus sampai maknanya. Insya Allah akan lebih khusyuk. Gitu. Ya, terutama itu di waktunya jangan sekali bolong. Ketika sudah sempurna 5 waktunya, sempurnakan lagi
sholatnya di masjid atau musola. Siap ya? Nah, kemudian ditambah lagi ilmu-ilmu yang lainnya dalam berkeluarga, ya, dalam menjalankan berumah tangga, dalam bertetangga, dalam bergaul dengan orang lain, dengan hablum minan nas, hablum minallah, ya dijalin melalui pengetahuan ilmu agama, melalui pengajian. Itu ya. Itu sangat penting sekali itu ke depannya, karena itu tadi ketika kita punya anak soleh sangat beruntung. Ketika sebaliknya itu alhamdulillah. Kita harus ada upaya dari diri kita pertama. Masa ada waktu ketika nikah tahun ini berarti tahun depan ya secara idealnya ya, dari idealnya ke depan kita punya anak setahun 2 tahun udah bisa melihat kita, menilai kita bapak ini baik apa enggak, ya bisa menilai kita. Yang jeleknya ditiru, ya yang baiknya juga ditiru. Hati-hati ketika kita memberikan pendidikan kepada anak, harus kita tunjukkan kebaikan kita di depan anak. Ketika bersedekah, contohin anak. Ada orang kita ada kelebihan, dekat rumah kita ada tetangga kita ada anak yatim, nah kasihin dia sedekah gitu. Anak yatim kita didik anak kita ya melalui anak kita supaya terbiasa sedekah, berikan anak kasih gitu dari bapak, dari ayah gitu. Berikan supaya secara tidak langsung itu mendidik anak untuk bersedekah. Nah sholat yuk, atau meskipun ya sifatnya belum balik ya, memberikan contoh aja, diperlihatkan bahwa kita mau hadir ke kita tunjukkan ya, supaya kedepannya dia tuh terbiasa nggak berat. Bapak saya seperti itu dulu, berarti saya harus seperti itu gitu ya. Para pemuda dan pemudi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikah itu apa sih? Nikah itu adalah pertama ibadah. Kemudian nikah itu memiliki satu pengertian ya, menikah dalam pengertian yang lainnya adalah memadukan dua insan yang berbeda jenis dan beda karakter ya, disatukan dalam satu ikatan perkawinan itu secara umumnya. Dalam menurut syariat agamanya adalah nikah itu al-aqdul masyhur al-mustawil al-syurul ya. Pengertian itu kami ambil dari kitab fikih Kifayatul Akhyar ya. Dengan definisi seperti itu, al-aqdul masyhur al-mustawil al-syurul satu akad yang meliputi di dalamnya syarat dan rukun. Sama nikah itu ada syarat dan rukun, sama seperti sholat. Sholat itu ada syarat, ada rukun. Syarat sah sholat apa? Satu diantaranya harus suci dari hadas kecil dan besar. Hadas kecil dengan cara wudu, hadas besar dengan cara mandi kembang. mandi besar atau mandi junub. Udah bisa belum mandi junubnya? Ini ada doanya yang tadi baca. Ini mandi junubnya di sini. Harus bisa. Usia balik itu wajib bisa membaca doa mandi junub. Karena itu adalah hukumnya adalah wajib. Ya. Mandi junub nanti kita baca. Terus syaratnya kalau syarat sholat adalah suci dari rasa kecil dan rasa kemudian ya pertama Islam kemudian suci dari rasa kecil dan rasa besar. Begitu juga pernikahan beda, sama syaratnya nggak sama seperti sholat ya. Pernikahan itu syaratnya satu harus dalam keadaan beragama Islam ya. Syarat dulu ya, ada syarat ada rukun. Syarat dulu, syarat pernikahan, nikah itu adalah satu harus dalam keadaan beragama Islam. Nggak bisa yang satu Islam satu non Islam, nggak bisa.
dalam Islam tidak bisa dinikahkan yang satu Islam yang kemudian beda agama, nggak bisa. Ketika dipaksakan, apa itu mah nggak bisa. Berarti pernikahannya tidak sah. Ketika pernikahan tidak sah, berarti hubungan suami istrinya juga tidak sah, alias haram atau jinanya tidak sah hukumnya. Berarti dia dianggap belum nikah. Islam. Kemudian apa cukup Islam saja dia disebut Islam tapi dia nggak sholat, nggak melaksanakan yang disyariatkan Islam? Apa cukup begitu? Enggak. Ya, untuk menyempurnakan itu salah satu adalah untuk menyempurnakan pernikahan. Ya, harus Islam, harus betul Islam. Jangan cuma Islam di KTP doang, di kartu keluarga, apalagi di akte kelahiran. Ya, harus betul disempurnakan, sholat lima waktunya, jangan bolong-bolong. Itu akan mendukung kesempurnaan pernikahan. Ini saling menyupport nanti. Ya. Calon istri, calon suami ini harus bisa saling menyupport dalam masalah ibadah kepada Allah. Ya. Ya, harus dalam keadaan Islam, ya, sholat lima waktunya. Di antara sholat lima waktu, Islam itu apa sih? 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Pergi haji bila mampu. Itu Islam, ya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah diantaranya adalah balik. Ya, syarat nikah itu adalah diantaranya balik. Nah, balik teh udah cukup umur. Berapa cukup umur teh? 19. Itu mah negara itu mah. Ukuran balik itu tidak sama, ya. Ukuran balik itu tidak sama, tergantung dari ciri-ciri yang sudah didapatinya. Ya. Bagi perempuan sudah mendapatkan haid, menstruasi, ya, perempuan mulai dari usia paling termuda berapa tahun? 9 tahun atau 8 tahun, ya, begini. 9, 10, 11, 12 sampai 15 tamam sanatan sempurna sampai 15 tahun, ya, itu adalah batasan balik. 9 tahun, 10 tahun, tergantung dari kapan dia mendapatkan menstruasinya, ya. Kemudian itu perlu tahu juga, ya, menstruasi bagi perempuan tentunya, bukan laki-laki. Ya, menstruasi paling lama berapa? Paling lama? 1 15. Nih 15. Nih 9 hari. Itu pengalaman kamu ya? Pengalaman kayaknya. Ya, jadi secara ini laki juga perlu tahu, ya, perlu tahu. Paling lama, ya, di dalam fikih, karena fikih itu adalah syariat agama. Ketika syariat diturunkan oleh Allah, itu sesuai dengan ukuran dan keadaan manusia. Ya, aturan pakainya atau aturan kehidupan manusia terjadi seperti itu. Syariat mengatur bahwa menstruasi bagi wanita itu paling lama adalah 15 hari. Karena 15 hari itu selama dia menstruasi 15 hari dia tidak sholat, mendapatkan dispensasi, nggak boleh sholat, haram hukumnya, ya. Malah puasa juga enggak. Kalau puasa mah harus kalau sholat enggak, gitu, ya. Paling lama 15 hari. Kemudian ketika 16 hari dia masih keluar darah. Ini perlu tahu juga. Namanya apa? Istihadah, ya, namanya istihadah. Maka itu bukan lagi namanya menstruasi, darah istihadah, darah
ketika 16 hari dan dia masih keluar darah seperti istihadah, maka di situ sudah wajib sholat meskipun dalam keadaan berdarah. Keluar terus, itu mah disuruh dinaon kan, ditutup disumpel lah kenal paham ya, ditutup dan harus dilarikan ke ya ke dokter yang dokter yang ahli ya bidang kewanitaan perempuan ya tuh. Nah, ketika sudah 16 hari tapi masih keluar darah, itu wajib hukumnya sholat. Cuma harus dirapatkan ya, gimana caranya supaya nggak menetes ya. Nah, ini salah satu ilmu juga ya kalian semuanya, itu ada dalam bahasan pengajian kayak gitu ya. Ada dalam bahasan pengajian kayak gitu. Kemudian paling sedikit berapa? Hah? 1 hari 1 malam. Nah, ini belum berarti ini. Ya. Ada lagi? Ada yang tahu? 4 hari. Nah, paling sedikit ya, dan itu disebutkan dalam fikih kayak gitu ya. Dan itu mungkin belum banyak orang tahu. Dalam menstruasi bagi wanita itu paling sedikit adalah 1 tetes. Ya, 1 tetes. Nggak ada yang nggak sampai sehari, nggak sampai 1 jam. 1 tetes. Hanya dialah yang mengetahui itu dalam menstruasi atau bukan. Mungkin laki nggak paham ya. Ya, hanya wanita itu sendiri yang paham bahwa itu dalam men atau bukan. Dia menentukan, oh berarti ketika keluar 1 tetes dalam ini menstruasi. Ya sama dengan yang dapat dari kebiasaannya kan gitu. Kebiasaan, maka di situ ketika keluar 1 tetes, kemudian nggak keluar lagi, mandi junub, sholat. Itu maksudnya ya. Jangan alasan. Apalagi sama suami bohong, saya lagi main nih. Wah, tunjukin main, padahal mainnya cuma 1 tetes. Harus diuji. Ya, dan laki juga harus tahu ilmunya. Jangan sampai nggak tahu. Wah, laki gua nggak tahu ya. Bohong. Ya. Harus ada kejujuran. Ya. Nggak benar kalau ya pasangan suami istri tidak menerapkan satu kejujuran. Harus jujur, baik laki-laki atau perempuan. Itu baik dalam urusan pribadi atau urusan yang lain-lainnya harus dalam keadaan terbuka, harus saling mengerti. Ya. Ketika suami gajian diberikan ke istri ya, suami itu misalkan nggak ngasih semuanya, kok nggak dikasih semuanya ya kan, suami itu perlu keluar kerja memakai kendaraan, perlu belum makan dan sebagainya. Itu istri mah harus terima apa adanya, seadanya, harus ridho ikhlas. Insya Allah ketika istri ridho ikhlas kemudian mendoakan suami akan bertambah rezekinya. Tuh, ya. Harus terbuka ya. Ya, laki juga terbuka dalam hal penghasilan dan sebagainya. Tadi apa? Menstruasi, kita lanjutkan. Menstruasi itu batasan balik bagi wanita. Kemudian kewajibannya adalah yang sudah balik adalah menutup aurat, sama seperti sholat. Ya. Sholat menutup aurat, dalam kehidupan sehari-hari pun menutup aurat. Apa aurat wanita batasannya mana? Dari mana? Ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali muka dan telapak tangan. Nah, bagi laki-laki ciri baliknya apa? Ciri baliknya mimpi basah atau keluar step, itulah batasan balik. Batasan balik bagi laki-laki ya. Kemudian kewajibannya adalah menutup aurat. Batasan aurat laki-laki di atas pusar dan di bawah lutut. Ketika laki-laki sholat pakai handuk dua kali, Allah pakai handuk tuh sah sholatnya? Hah? Sah sholatnya. Kenapa tuh? Karena sudah menutup aurat. Cuma tidak sopan, pirapung.
zaman sekarang sholat kandung uang. Dari zaman perang dulu, zaman Belanda ya, zaman Belanda nggak ada pakaian, yang nggak punya pakaian ya sah itu ya. Itu syarat itu. Kemudian selanjutnya rukun ya, rukun nikah. Rukun nikah itu tadi ada syarat, ada rukun. Selanjutnya rukun nikah itu ada 5. Satu, mempelai laki, yang kedua mempelai wanita, yang ketiga wali, yang keempat dan saksi, yang kelima jabur. Nah ini yang 4 ini adalah orang semua, yang kelima adalah ucapan jabur, ucapan dari apa namanya, dari calon mertua ya, calon mertua laki-laki, dan kobolnya adalah pengantin laki-laki. Nah ini adalah ucapan kelima. Yang 4 ini adalah orang semuanya. Satu oleh laki-laki, oleh perempuan, kemudian wali, yang kelimanya adalah yang keempatnya adalah 2 orang saksi. Syaratnya sama semuanya. Dari yang 4 orang ini syaratnya sama semuanya. Satu, harus dalam keadaan beragama Islam. Nggak bisa ini yang misalkan saksi main tarik aja, orang dari mana tarik, Pak tolong saksiin saya mau menikah, orang lagi jalan tarik ya, tarik saksi gitu. Ya, nggak jelas, orang itu nggak jelas, kita nggak tahu orang itu sholat atau kagak. Harus betul-betul kita mengetahui orangnya ya. Harus betul-betul paham orang ini siapa gitu, ini sholatnya kayak gimana, orang benar apa kagak. Jadi jangan cuma yang penting dia Islam ya, semuanya akan menyempurnakan kesempurnaan soal di nikah. Kemudian tadi ya, pertama mempelai laki-laki, yang kedua perempuan, yang ketiga adalah wali. Wali itu siapa sih? Orang tua. Hah? Orang tua itu banyak, ada orang tua angkat, orang tua kandung, orang tua kandung juga kadang-kadang ada yang senasab tapi dia ada yang tidak sah secara hukum. Apa maksudnya? Dia betul anak si Anu dengan darah daging si Anu, tapi secara hukum dia tidak sah sebagai bapaknya. Nah, itu nggak boleh kayak gitu, nggak bisa diwakilkan, nggak bisa digantikan oleh orang yang lain. Ketika anak tersebut ya berada dalam kandungannya sebelum nikah, maka anak tersebut tidak boleh diwalikan oleh orang tua meskipun itu darah daging, karena secara hukum itu dia ada bukanlah sebagai bapak. Maka yang kayak gitu mah harus wali hakim ya, yang punya hak kewenangan untuk mewalikannya adalah wali hakim. Ngobrol aja kayak gitu seperti itu ya. Itu tidak bisa digantikan oleh yang lainnya. Kita punya uang, punya kakek, punya paman, nggak bisa. Itu cuma satu yang bisa menggantikan, yang bisa menikahkan, mewalikan kita, yaitu wali hakim. Nah, bagaimana kalau yang bapaknya nggak ada, bapak benernya bapak bener ya, bapak sesuai dengan syariat, sesuai sah secara hukum agama, itu sudah meninggal. Nah itu bisa digantikan dengan kakek kalau ada ya. Kakek itu bisa jadi wali. Kemudian kalau kakeknya udah nggak ada uwa itu adalah kakak dari bapak. Kakak dari bapak itu bisa jadi wali. Kakek, uwa, nah jangan lupa tuh kita minta doanya dan minta pelaksanaannya karena Allah. Uwa, kakek, mohon karena Allah, nanti nikahkan saya tanggal sekian, niatkan karena Allah ya. Supaya sama-sama semua yang pengantin laki-laki, perempuan, wali dan dua saksinya betul-betul sama-sama niat karena Allah dalam menikah. Ketika orang itu sama seragam ya dalam melaksanakan pernikahannya, itu niat karena Allah Taala ya,
man nakahadillah wa ila qalqul istihaq atau orang yang menikah dan yang menikahkannya ya, niat sama-sama karena Allah, maka dia berhak mendapatkan pertolongan Allah ketika apa namanya ya banyak pertolongan baik urusan dunia maupun urusan akhirat ya. Nah itu tadi bapak meninggal, bapak kandungnya sesuai dengan syariat, kemudian dia dilatih lagi dengan kakek ya, kakek meninggal juga udah nggak ada, nggak bisa misalkan diganti lagi dengan uang ya, uang itu bisa jadi wal, tapi jalurnya jalur apa ya, bukan jalur itu, awas ini jalurnya jalur kakek berarti bapaknya bapak, kalau uang berarti kakaknya bapak. Kemudian paman, uangnya nggak ada udah nggak bisa, paman itu adalah adanya dari bapak si perempuan. Kemudian kakak kandung ya. Kakak kandung ketika ada dan itu bisa mewarikan. Kemudian lagi anak dari disebutnya sepupu ya, sepupu laki-laki ketika dia ada kita ya minta tolong ya kepada saudara sepupu kita yang laki-laki untuk menikahkan. Kemudian anak paman ya, itu masih saudara sepupu itu bisa kita minta tolong untuk menikahkan itu wali ya. Kemudian terjadi balik sekedap ya. Nah ini nanti apa namanya kita buka semua ya, buka semua. Saya singkat aja nih, masih banyak yang harus disampaikan sebetulnya waktu beberapa dan nanti ya rajin-rajin ngaji ya jumanya Mas Talim karena gabung dengan bapak aki-aki, gabung yang penting kita di situ dapat ilmu. Yang ini perempuan juga gabung sama ibu-ibu sama ini apa yang penting di situ kita dapat ilmu untuk kehidupan ke depannya. Kita baca sama-sama. Di sini judulnya doa bersyukur. Ya. Harus dibaca doanya karena ini adalah salah satu doa kita mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, karena setan itu bisa di mana saja berada, dia selalu mengganggu dan efeknya sangat luar biasa ya. Doa bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan wa razaqana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan wa razaqana. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Artinya ada paling ya, yang mau pelaksanaan yang paling lama. Ya. Kemudian ada kewajibannya namanya mandi junub kita atau mandi besar ya. Setelah haid, setelah melahirkan, setelah suami ya kan. Ini adalah mandi besar ya. Doanya sebelum menyiramkan air ke badan ya. Bagian mana dulu? Menyiramkan air ke badan itu bagian mana dulu? Kanan. Ada lagi? Kepala yang mana? Ya, bagian kepala sebanyak 3 kali. Kemudian sebelah sebanyak 3 kali, kemudian sebelah kiri 3 kali. Kemudian diratakan dengan menggunakan jari, terutama pada bagian yang banyak rambutnya. Itu harus betul-betul sampai pada pori-pori air mandi junub tadi, sampai pada pori-pori kita semuanya. Ya.
Baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Rafa Hadasil Akbar Jamil Badani Abdan Lillahi Ta'ala. Nawaitu Rafa Hadasil Akbar Jamil Badani Abdan Lillahi Ta'ala. Nawaitu lanjut. Dibaca sebelum menyiramkan air ke badan. Semangat Ad. Rajinnya mungkin hanya sedikit saya sampaikan ya, ini terbatas ya. Dari pesan saya tadi ya, sekali lagi ya, di luar rumah atau di pengajian yang lain. Sekian. Ya sebentar aja. Sebentar dikit lagi. Nah, kami tutup. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan pada Ustaz ini.